Oke, hari ini kita akan kuliah teknologi pengemasan penyimpanan dan hari ini saya akan menyampaikan tentang kemasan hot fill. Artinya kemasan hot fill itu kemasan di mana nantinya kita akan mengemas suatu bahan, biasanya adalah bentuknya cair. Kemudian bahan tadi dimasukkan ke dalam kemasan itu dalam kondisi panas. Nah, maka di sini saya akan men-share bagaimana yang namanya yang dimaksud dengan kemasan hot fill tersebut, gitu kan ya, yang nantinya digunakan di banyak industri, yang digunakan untuk menghasilkan kemasan-kemasan hot fill. Khususnya nanti bentuknya adalah botol. Kita bisa melihat di sini. Sebelum saya akan menunjukkan bagaimana caranya perusahaan atau pabrik atau industri nanti mengemas bahan yang akan dikemas, itu nanti dengan menggunakan metode hot fill, maka yang namanya kemasan hot fill itu adalah proses pengisian botol dengan produk-produk minuman pada suhu tinggi dan sekaligus dijadikan sebagai proses pengemasan akhir, yaitu sterilisasi. Jadi kemasan hot fill itu adalah kemasan yang memang dia bentuknya botol diisi dalam kondisi panas dan biasanya untuk produk-produk minuman. Nah, di sini nantinya kita bisa melihat bahwasanya selain nantinya hot fill ini adalah digunakan untuk pengemas, tetapi juga sekalian untuk terjadinya proses sterilisasi terhadap bahan yang dikemas tadi, kemudian langsung ditutup botolnya dan langsung untuk dikemas lagi, gitu kan ya, artinya dimasukkan ke dalam kotak ataukah kardus nantinya. Nah, maka di sini nantinya pada saat kita ingin melakukan kemasan secara hot fill, yang perlu diperhatikan sekali itu adalah botolnya. Karena kalau kita membicarakan yang namanya hot fill itu, maka botol yang biasanya kita buat dari plastik ya, itu nantinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar nantinya si botol yang dibuat dari plastik itu pada saat kita masukkan bahan yang dikemas, misalnya ada minuman, apakah minumannya ini bisa berbagai macam nanti, bisa air mineral gitu kan ya, ataukah nantinya bisa juga jus bentuknya, ataukah bentuknya teh. Nah, itu biasanya adalah menggunakan kemasan-kemasan yang dia diisikan dengan secara panas atau hot fill tadi. Nah, botol yang digunakan untuk mengemas hot fill itu ada beberapa daerah kritis yang ada pada botol. Yang kita perlu perhatikan adalah dinding botol dipastikan sudah mengkristal. Nah, nanti kita bisa melihat di sini bahwasanya botol yang digunakan adalah memang botol dari plastik yang kita perhatikan nanti pertama kali bentuk botolnya itu adalah kecil. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses kemasan hot fill ini dengan menggunakan botol-botol seperti itu. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah pada waktu mengolah ataukah memproses pembuatan botol gitu kan ya, maka dinding botol itu dipastikan dia sudah mengkristal. Jadi bentuknya mengkristal itu rapat sekali pori-pori yang terbentuk pada botolnya. Kurang lebih ya 30-40 bagian yang ada pada botol itu adalah dia sudah mengkristal. Nah, apabila dia telah mengkristal, maka pori-pori botol itu akan mengecil sehingga oksigen tidak mudah masuk ke dalam botol. Nah, ini memang ditujukan adalah seperti itu. Jadi pertama adalah agar nantinya oksigen dari luar tidak mudah masuk ke dalam botol karena dia mengkristal, karena ukuran pori-porinya menjadi kecil. Nah, kemudian juga nantinya dinding botol yang mengkristal itu bisa menahan gitu ya tekanan air yang ada di dalam botol sehingga dia tidak mudah untuk botol itu menjadi pecah begitu. Karena pengisiannya itu kan secara hot ya, secara panas, sehingga nanti diharapkan dengan kristal yang cukup tinggi itu nantinya gitu kan ya minuman yang dikemas itu nanti tidak memberikan tekanan keluar sehingga botolnya pecah dan akhirnya bahan yang dikemas itu akan keluar semua gitu ya. Artinya akan terjadi kebocoran. Kita tidak mengharapkan yang seperti itu. Nah, jadinya pada saat orang membuat botol untuk digunakan untuk hot fill, itu benar-benar diperhatikan kristalisasi
dari bahan yang akan digunakan untuk membuat kemasan botol tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, daerah leher yang menjadi tempat masuknya bahan juga telah mengkristal. Kita bisa melihat leher dari botol itu nantinya daerah itu juga kita pastikan sudah mengkristal. Artinya pada saat kita masukkan bahan, dia tidak mudah untuk hancur gitu ya, atau apa namanya istilahnya itu, dia menjadi meleot gitu kan ya, menjadi mudah sekali untuk patah. Itu juga tidak seperti itu. Maka daerah leher merupakan tempat nanti memasukkan minuman atau bahan-bahan cair yang nanti dimasukkan ke dalam botol, itu nanti bisa menahan tekanan pada saat dimasukkan bahan minuman tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan antara bidang tinggi dengan lebarnya itu nantinya perlu diperhitungkan sehingga kekakuan tercapai dengan mendesain tulang rusuk. Nah, ini perlu diperhatikan, apa sih sebenarnya yang namanya tulang rusuk? Nah, kalau kalian nanti melihat botol, katakanlah apakah botol minum air mineral gitu kan ya, atau minuman teh di dalam botol plastik, bukan botol kaca ya, ataukah jus gitu kan ya, ataukah sari buah yang ada di dalam botol plastik, maka nanti perhatikan, itu untuk membuat botol dari plastik supaya nanti dia tidak mudah bocor, maka ukuran tinggi dan lebarnya itu perlu diperhatikan, gitu kan ya, sehingga nantinya pada saat dia dimasukkan bahan cairan itu nantinya bisa menahan kekakuan, gitu kan ya. Maka di sini nantinya kekakuan itu agar tambah kaku, maka biasanya didesain dengan tulang rusuk. Saya tunjukkan di sini yang dimaksud dengan tulang rusuk itu adalah seperti ini. Yang namanya botol, kita perhatikan ini ada mereknya ya. Yang namanya botol itu tidak selalu mulus. Artinya mulus itu tanpa ada lekukan-lekukan yang ada pada botol itu. Nah, lekukan-lekukan ini, nih ya, kayak apakah di dalam botol air mineralnya Ades, Aqua, Le Minerale, Fit, Cleo. Coba perhatikan, yang namanya lekukan-lekukan ini gitu ya, atau tulang dari botol itu gitu kan ya, tadi dikatakan bahwasanya ada tulang rusuknya gitu. Maka yang namanya tulang rusuk ini gitu ya, ini bukanlah hanya sebagai keindahan estetika gitu kan ya, artinya menarik kalau misalnya dibuat yang lekukan-lekukan yang membuat orang menjadi tertarik gitu loh. Iya memang bisa jadi itu menjadi estetika awalnya, tetapi kita perhatikan di sini gitu kan ya, bahwasanya lekukan-lekukan ini gunanya adalah untuk menjadikan bahwasanya si botol itu menjadi kaku dan bisa menahan air, tekanan air yang ada di dalam, agar nantinya air itu tidak membuat, tekanan air yang ada dari dalam itu tidak membuat botol menjadi cepat rusak ataukah menjadi bocor. Nah, ini kita perhatikan. Ada yang lekukannya seperti ini gitu kan ya, ada lekukannya begini, ada yang agak mulus sedikit, kemudian dia buat di sini di tengahnya lekukan, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini gitu kan ya, dan ada juga bentuk-bentuk yang kayak begini gitu ya, vakum-vakum panel botol gitu ya di sini. Dia ini tujuannya memang estetika, bisa, kemudian yang utamanya adalah untuk membentuk kekakuan dari botol. Nah, ini bentuknya macam-macam dari berbagai macam jenis minuman, itu nantinya lekukan ataukah nanti tulang-tulang dari rusuk yang dari botol itu nanti berbeda-beda. Ya, tergantung dari si produsennya maunya membuat tulang rusuk yang seperti apa. Dan ini telah dicoba gitu loh, bahwasanya tekanan yang ada di dalam air minuman itu bisa menahan botol itu tidak menjadi bocor. Nah, terutama lagi tulang rusuk itu gitu ya, kalau tekanan dari tengah itu tidak terlalu besar, tekanan yang paling besar itu adalah pada bagian dasar dari botol. Nah, ini harus diperhatikan. Karena bagian dasar ini menahan secara keseluruhan bagian dari air minum itu pada saat dia diisi, pada saat dia didistribusikan, pada saat dia dikonsumsi gitu kan ya. Maka jangan sampai, karena di sini nanti ada bagian yang merupakan pada proses pengolahannya itu dia seperti tersambung gitu ya. Sehingga pada bagian bawah ini nantinya macam-macam gitu loh motifnya ya, motifnya itu berbagai macam.
Sebenarnya tujuannya adalah agar nantinya bagian dasar dari botol itu bisa menahan air, gitu kan ya, karena ada gaya gravitasi dan bisa menahan air, dan air itu tidak menjadikan bagian dasarnya menjadi lepas, kemudian akhirnya air keluar semua. Nah, ini nanti yang membedakan. Di sini mereka pasti punya lekukan-lekukan di bagian bawah itu. Dan jarang sekali botol itu, khususnya yang plastik gitu kan ya, untuk yang hot fill, itu bagian bawahnya itu rata gitu ya, artinya mulus, tetapi selalu ada lekukannya. Nanti kalian bisa melihatnya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini didesain, nah, bukan hanya sembarangan, tapi memang didesain secara fisika, teknik gitu kan ya. Bagaimana caranya kita hitung ukurannya berapa dan segala macamnya, kemampuan dia menahan air yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang kritis pada botol apabila diisi dengan metodenya adalah hot fill tadi. Nah, kemudian selain dari dinding botol, daerah leher, kemudian tulang rusuknya, juga vakum-vakum panel yang sudah terbentuk tadi berfungsi. Nah, ini tadi ya, vakum-vakum panel atau tulang rusuk tadi, fungsinya selain menjaga kekakuan juga menjaga tekanan hidrostatik selama proses pengisian. Karena nanti bisa dilihat ya, ada videonya bagaimana mengisikan, apakah itu air mineral ataukah minuman jus ataukah teh gitu kan ya. Maka nantinya ada tekanan yang luar biasa yang dimasukkan dari atas, dari leher botol itu, kemudian dia masuk ke bawah, maka tekanannya sangat besar sekali yang harus ditahan oleh bagian dasar dari botol itu. Sehingga panel-panel vakum ini itu harus dibuat sedemikian rupa agar bisa menahan tekanan dari atas. Begitu. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga tidak kehilangan vakum, gitu ya. Jadi kondisi vakum itu nantinya tetap terjaga dengan adanya panel, baik pada bagian bawah maupun pada bagian dinding. Nah, itu nanti membuat kondisi yang ada di dalam botol itu dia tetap vakum. Vakum itu artinya bagian udara ataukah oksigen yang ada di dalam botol minuman itu nantinya dia bisa dikeluarkan pada saat ditutup, sehingga menjaga untuk dia tidak ada gelembung-gelembung yang ada di dalamnya. Begitu. Nah, maka menjaga agar menjaga tidak ada kehilangan vakum gitu ya pada saat mengemas dengan menggunakan botol tadi. Yang ketiga adalah agar tidak merusak botol pada saat diisi panas. Nah ya, memang kalau misalnya nanti tidak ada panel-panel merupakan tulang rusuk tadi, maka botol bisa jadi cepat sekali untuk rusak pada saat dilakukan pengisian secara panas. Dan yang selanjutnya adalah tulang rusuk pada bagian dasar botol perlu diperhatikan karena jumlah bagian amorfusnya tinggi. Tadi saya katakan bahwasannya gitu kan ya, dinding botol itu dipastikan dindingnya ya, bagian bawahnya juga sama, itu nanti dia merupakan bagiannya adalah kristal. 30-40% adalah bagiannya itu adalah kristal. Nah, diperhatikan gitu ya, karena kristal itu nanti pori-porinya sangat rapat sekali sehingga kuat. Nah, kalau misalnya pada bagian bawah juga perlu diperhatikan, dibantu dengan adanya tulang rusuk tadi, panel-panel tadi, juga nantinya bahwasanya dengan adanya tulang rusuk tadi membantu bagian dasar dari botol untuk bisa menahan tekanan dari atas. Karena kita bisa dibantu dengan panel itu karena bagian bawah itu sebagian besar masih banyak yang merupakan amorfus. Amorfus itu maksudnya adalah dia mempunyai karakteristik pori-porinya lebih besar dibandingkan dengan bagian kristal. Dia mudah sekali untuk rusak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada saat pada saat kita mengemas minuman ataukah benda-benda cair dengan menggunakan botol plastik dengan metode hot fill. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan gitu kan ya. Nah, biasanya, coba kita sebelum saya ke sini gitu, atau saya lanjutkan dulu ya sebelum kita melihat videonya. Ada bahan plastik yang biasa digunakan untuk hot fill. Yang paling bagus itu adalah menggunakan PET ya, polyethylene terephthalate gitu ya.
Bahan ini apabila kena panas, dia akan mengkristal. Jadi malah pada saat dia dikenakan panas karena mengisikan air minum ke dalam botol itu, dia kondisinya panas, maka dia menjadi mengkristal, tambah rapat pori-pori dari si kemasan itu, gitu ya, 30-40% dia akan mengkristal. Itu bagus sekali apabila yang kita gunakan adalah polyethylene terephthalate, gitu, bukan yang lain, gitu ya. Nah, bahan ini lama untuk dapat didegradasi biasanya 10-40% yang dapat didegradasi. Maksudnya itu bahan-bahan ini tidak biodegradable gitu loh. Tapi memang masih cukup bagus digunakannya. Memang nama plastik ya juga hampir semuanya juga sulit untuk didegradasikan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya mau untuk menggunakan bahan plastik yang mudah didegradasikan gitu kan, dihancurkan pada saat dia tidak digunakan masuk ke dalam tanah, mau tidak mau menggunakan bahan-bahan seperti pati jagung gitu kan ya, ataukah nanti untuk menghasilkan biostat resin, kemudian apakah menggunakan polylactic acid gitu, tapi ini jarang sih yang digunakan yang begini. Sebagian besar nanti perusahaan masih menggunakan bahan-bahan yang sifatnya adalah sintetis kimia seperti polyethylene terephthalate gitu kan ya. Nah, maka di sini ada beberapa bahan plastik untuk hot fill dan non hot fill ya. Kalau hot fill itu biasanya kriterianya bisa resin, bentuknya bisa homopolimer kayak polyethylene gitu ya, terephthalate itu kan adalah homopolimer, sedikit sekali copolimernya gitu ya, yang selain polimer dari polyethylene terephthalate itu gitu kan ya. Kemudian juga untuk non hot fill yang diisi tanpa harus dipanaskan gitu kan ya, maka ya kita bisa menggunakan bentuk resin yang sifatnya adalah copolymer gitu ya. Jadi ada penambahan clarifying agent sehingga biasanya berwarna lebih bening gitu kan, yang digunakan untuk yang non hot fill. Nah, untuk yang hot fill karena dia prosesnya panas gitu sih sampai suhunya 310 derajat Celcius, sedangkan yang non hot fill yang hanya 285 derajat Celcius gitu kan ya. Nah, ini maksudnya toleransi dimensi ini kalau dia dimasukkan dengan air yang panas sekali, maka dia mampu bisa mengkerucut ataukah melebar gitu kan ya, plus minusnya sekitar 0,08 mm untuk yang hot fill, sedangkan yang non hot fill itu kurang lebih 0,13 mm. Jadi memang untuk yang hot fill itu karena kekuatan kristalnya sangat tinggi sekali, dia plus minusnya untuk bisa dia berkembang itu 0,8 saja, lebih kecil dibandingkan yang non hot fill gitu ya. Nah, ini keuntungan hampir sebagian besar sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu biasanya menggunakan hot fill gitu kan ya, langsung dia diisikan. Kalau perusahaan kecil yang membotolkan biasanya botolnya sudah dijadikan botol besar gitu kan ya, baru mereka masukkan lagi. Sedangkan untuk perusahaan besar nanti botolnya ukurannya kecil dulu, baru ditiupkan gitu kan ya, baru nanti langsung dimasukkan. Jadi memang secara higienis lebih higienis seperti itu. Nah, keuntungan kita menggunakan hot fill itu adalah pertama peralatannya standar. Ya memang peralatannya itu standarisasinya sangat bagus sekali gitu kan ya. Artinya bahan dimasukkan, misalnya di situ adalah polyethylene terephthalate dimasukkan, kemudian jadi ukuran botol-botol kecil yang sudah ada bagian-bagian tulang rusuknya, kemudian kita tiupkan, setelah itu baru dimasukkan cairan gitu kan ya, ditutup langsung dikemas. Seperti itu. Jadi peralatannya memang standar. Kemudian menurunkan resiko, maksudnya resiko itu adalah resiko dari kehancuran botolnya. Karena kalau misalnya nanti dia tidak menggunakan teknologi hot fill, hanya kita masukkan kemudian bisa jadi bocor gitu ya, terbuang. Nah, itu lebih menurunkan resiko-resiko yang seperti itu. Dan juga lebih steril gitu kan ya, resiko steril karena setelah dia dilebarkan, dia langsung dimasukkan cairannya, ditutup langsung, maka sterilisasinya lebih terjamin. Nah, kemudian menurunkan proses perbaikan. Ya, jadi perbaikan itu maksudnya proses itu berjalan dengan kontinu gitu kan ya. Maka untuk yang terisikan dia sulit jarang kita untuk melakukan perbaikannya. Jadi menurunkan proses perbaikan yang maintenance tetap ada, tapi tidak sebanyak yang bukan hot fill gitu ya. Nah, kemudian di situ resiko hot fill. Nah, ini jika pada proses akhir
botol ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi, seperti botol yang bocor, dan produk itu menjadi rusak, kotor, setelah botol tidak dapat ditutup. Nah, maka itu bisa jadi mungkin. Karena kan saya katakan tadi bahwasanya dengan tekanan yang tinggi, pada suhu yang tinggi, kalau memang ada cacat dari botolnya, dia bisa jadi bocor gitu kan ya. Kemudian juga rusak, mungkin penyok sebelah mana gitu. Itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian botol hot fill memang harganya mahal gitu kan ya. Relatif lebih mahal dibandingkan botol yang bukan hot fill. Kemudian botol tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal setelah proses kristalisasi. Ya nggak bisa lagi. Ya tetap seperti itu. Kalau memang dia ditiupkan menjadi satu yang salah, botolnya bentuknya gitu ya, apa cacat sebelah mana, ya udah buang saja. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya bisa sampaikan ya tentang kemasan yang hot fill, dan ini sangat banyak sekali digunakan pada saat ini untuk kemasan-kemasan khususnya kemasan cair ya seperti minuman, itu menggunakan botol-botol plastik yang dia dikemas secara hot fill. Nah ini saya punya ada satu apa namanya ya video ini dari dia mulai pertama kali gitu ya, ini dari Nationalstadt gitu ya. Ini kita bisa lihat kebesarannya. Nah, ini adalah apa namanya? Saya akan menjelaskan tentang contoh kemasan hot fill yang biasa dilakukan di pabrik gitu kan ya, untuk mengemas minuman baik air mineral maupun bentuknya jus atau susu ya. Di sini saya contohkan, bisa kita lihat yang pertama adalah dari National Geographic gitu kan. Saya tunjukkan dulu, saya akan share screen dulu tentang National Geographic yang biasanya apa namanya. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang ada di Arab Saudi ya, di Saudi Arabia, yang dia melakukan proses pengolahan susu yang nantinya dikemas dengan menggunakan prosesnya adalah kemasan hot fill. Nah, dia mulai proses pengolahannya itu dari peletnya plastik sintetis. Nah, di sini kita lihat ini adalah peletnya. Nanti peletnya ini gitu kan ya, berupa polyethylene terephthalate gitu. Nah, ini adalah pelet-peletnya. Pelet-peletnya ini PIT dengan polyester yang digunakan gitu kan ya. Ini diproses, peletnya dikecilkan, digabungkan jadi satu. Nanti diinjeksikan ke dalam mesin ini, kemudian nanti dibentuk menjadi ukuran botol-botol yang kecil. Oke. Nah, ini contoh botolnya. Nanti dimasukkan, setelah dihasilkan, nanti masuk ke dalam factory, ke dalam pabrik, untuk proses nantinya botol yang ukuran kecil-kecil ini, itu nanti di blow gitu kan ya, untuk menjadi sesuai dengan ukuran botol yang diharapkan. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini plastik-plastiknya. Kemudian ini menggunakan mesin yang otomatis. Ini nantinya diputar gitu kan ya, kemudian disterilisasi. Nah, ini nantinya ada 25 menit katanya. Nah, oke, 20 sampai 25 menit ya. Nah, kemudian nantinya botol-botol ini nantinya apa namanya akan dibentuk menjadi botol sesuai yang diharapkan. Ini bisa kita lihat tekniknya gitu kan ya. Ukuran botol yang kecil tadi dimasukkan ke dalam satu tempat yang nantinya di blow. Nah, nanti stretching plastiknya di blow. Nah, menjadi
Nah, oke. Nanti botolnya itu menjadi besar sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Setelah selesai dikeluarkan, nanti dia menjadi botol-botol. Nah, ini adalah botol-botol yang dihasilkan. Nah, ini yang nanti akan dikemas gitu kan ya, ditambah masukan. Di sini dalam hal ini dia ingin mengemas susu gitu kan ya. Nah, ini botolnya ternyata ada kerusakan karena ada pengawasan quality control dalam hal ini terhadap botol-botol yang dihasilkan apakah masih bagus ataukah ada kerusakan gitu. Nah, yang kerusakan ini nanti akibat misalnya salah satunya adalah karena di situ ada dari mesinnya itu gitu kan ya. Maka ini karena dia sifatnya itu kan dia panas, di blow, kemudian dia menempel dan akan membentuk kayak begitu ada daunnya gitu kan ya. Nah, itu tidak diperbolehkan ada gitu kan ya. Nah, itu biasanya tidak digunakan. Nah, nanti botol-botol yang dihasilkan ini nanti masuk lagi untuk di diisi, di filling, hot filling dengan dalam hal ini adalah susu yang digunakan. Nah, sebelum dimasukkan bahan yang akan dikemas gitu, maka dia harus dicek dulu gitu. Apakah nantinya dia ada yang apa namanya? Ada yang bocorkah atau tidakkah baru dikemas, dimasukkan bahan yang akan dikemas. Nah, di sini saya ingin menunjukkan gitu kan ya, ada apa namanya?